Amin. Oke, Tasya, yang hari ini kita bahas yang 2021 dulu lah ya. Iya, Bang. Oke. Nah, eh, kita langsung mulai aja nomor satu. Seorang perempuan dikatakan sedang mengalami menstruasi yang normal bila, ini normal ya ceritanya. Oke, siklus 24 sampai 35 hari. Hmm, kok 24? Ini harusnya 21 sih. Entah ini typo apa enggak, kita lihat nanti ya. Lamanya 3 sampai 7 hari ini benar. Jumlah darah haid tidak lebih dari 80 cc. Ini juga benar. Jadi, satu pembalut itu sama dengan 20 cc darah. Artinya kalau sehari dia ganti 4 kali, di atas 4 kali ya per hari, ini yang dikatakan volume darahnya berlebihan. Jadi ini benar. Kemudian ada bercak darah pada pertengahan siklus, ini salah ya. Ini contoh kelainan haid namanya metroragi. Jadi ini ada perdarahan di antara dua siklus, itu salah. Jadi yang jelas nomor 4 salah ya. Artinya semua benar nggak bisa, nomor 4 benar nggak bisa, 4 benar nggak bisa, tinggal satu 2 3 atau satu 3. Masalahnya dua benar. Nah, artinya ini kayaknya yang nomor satu ini typo nih, 24 harusnya 21 ya. Jadi jawabannya adalah satu 2 3 benar. Oke, nomor 2. Eh, wanita 29 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan nyeri pada perut sampai pinggang. Nyeri perut sampai pinggang. Tunggu, pertanyaannya adalah apa organ yang dimaksud? Oke, kita lihat dulu ya. Nyeri di perut sampai pinggang, mual dan muntah, aktivitas kesehariannya normal. Sudah amenore 2 bulan. Udah 2 bulan dia tidak haid. Pemeriksaan fisiknya oke ya, tensinya oke, nadinya oke. Rupanya didapati HB-nya 7,8, artinya pasien mengalami anemia. Pas di USG, tidak ada janin pada uterus, tapi ada massa, ada pertumbuhan nih. Nah, pertumbuhannya apa? Secara histologi menunjukkan organ dengan struktur yang terdiri atas bagian mukosa, itu epitel pseudostratified columnar, bagian submukosa, ini terdiri atas jaringan ikat fibros dan elastik, bagian muskular terdiri atas smooth muscle yang tersusun sirkular dan longitudinal. Apakah organ yang dimaksud pada kasus di atas? Kalau dilihat-lihat, kemungkinan ini adalah organ uterus. Ya, uterus itu dia punya smooth muscle ya, ada otot polosnya, kemudian bentuknya tuh ada yang sirkular dan longitudinal ini untuk membantu dia membesar atau stretching ketika pasien itu sedang hamil, begitu diisi oleh sesuatu ya. Jadi ini organnya adalah uterus. Oke, tiga. Wanita 25 tahun G2 P1 kehamilan minggu kedua 3 dan 3 hari dengan gejala nyeri kontraksi serviks dilatasi selebar 3 cm. Oke. Kira-kira Tasya ini pasiennya kenapa nih? Hmm, Ada nyeri kontraksi, kemudian serviksnya melebar. Ini kira-kira proses apa nih? melahirkan. Ya, proses melahirkan. Tapi sudah waktunya belum di minggu kedua 3. Belum. Jadi ini diagnosisnya apa? Ini apa preterm ya, Bang? Ya, partus prematur ya, premature birth diagnosisnya. Nah, kalau gini ceritanya apa yang kita lakukan? Pertama tunda ya, kalau bisa ditunda eh, kelahirannya, maka dikasih Eh, MGSO 4, Bang. Bukan. C1. Oke, kemudian bayi sudah matang belum? Sudah bisa lahir belum Belum. kira-kira? Karena Belum. Karena paru-parunya belum bekerja.
Ya, paru-parunya belum bisa mengembang sendiri, maka dikasih Steroid, steroid. Kemudian, kalau misalnya ini proses tetap berjalan, maka pertimbangkan sesar, sesar. Jadi ABC benar ya? benar. Sip. Oke, nomor 4. Seorang remaja memperhatikan berat badannya dengan berusaha mengatasi diet yang bebas lemak ya. Diet bebas lemak selama beberapa minggu. Jika kemampuan tubuhnya dalam mensintesis berbagai lemak diperiksa, senyawa apakah yang akan dijumpai berkurang sintesisnya? Nah, ini udah jelas ya, sesuai namanya. Karena dia dietnya bebas lemak, ini kolesterolnya akan menurun. Nah, kalau kolesterol menurun, itu biasanya hormon-hormon juga ikut turun, ya. Karena kolesterol ini adalah cikal bakal daripada eh, zat-zat hormonal yang akan dibikin nanti di dalam tubuh. Makanya pasien yang terlalu kurus, yang nggak ada lemaknya, itu biasanya amenorrhea ya. Makanya ada berat badan yang normal. Oke, nomor 5. Seorang wanita G1P0 berusia 28 tahun pada gestational age 28 minggu untuk kunjungan prenatal rutin. Pasien kerja sebagai guru di taman kanak-kanak. Dan salah satu muridnya baru-baru ini dipulangkan karena ada ruam dan ada demam. Pasien menyatakan bahwa anak itu mengalami ruam di kedua pipi. Dan dokter anak mendiagnosis sebagai infeksi virus yang disebut penyakit kelima. Nah, penyakit kelima ini maksudnya adalah fifth disease ya. Nah, kemudian bahaya nggak untuk si ibu ini sekarang? Apakah dia akan tertular dari muridnya ini gitu kan? Nah, tapi yang jelas, pasien yang demam plus ruam pipi ini penyakitnya adalah fifth disease dengan etiologi parvovirus ya. Ini udah jelas. Bang, maksudnya penyakit kelima itu apa, Bang? Abang kurang paham juga. Itu namanya memang begitu. Oh, namanya emang penyakit kelima ya, Bang? Fifth disease. Fifth itu kan artinya kelima. Maksudnya apa Oh, itu mesti mesti googling saya kayaknya. Oke, lanjut ya. Nanti kalau Bang ketemu namanya kenapa begitu, ntar Bang jawab ya. Oke, lanjut 6. Apa yang menjadi faktor angiogenik yang meningkat pada kasus preeklamsia? Oke, faktor angiogeniknya apa? Jadi angio itu artinya kan pembuluh darah ya. Angio itu pembuluh darah. Genik itu faktor genetiknya ya. Yang meningkat pada kasus preeklamsia. Ini yang terkenal itu SFLT1 ini ya. Apa sih SFLT1 itu? Kepanjangannya abang lupa apa. Tapi yang jelas pada ibu hamil yang preeklamsia dengan yang tidak preeklamsia, ini yang tidak dengan yang PE, itu SFL1-nya, SFLT1 lebih tinggi yang preeklamsia. Jadi ada hubungannya nih terhadap itu. Nah, kenapa-kenapanya nggak usah dipikirin, ingat aja lah SFLT ini ya. Panjang-panjang bingung. 7. Selama perkembangan, sel-sel gonad pada pria dipengaruhi oleh beberapa hormon, seperti testosteron, dihidrotestosteron, dan sebagainya. Hormon yang merangsang perkembangan ductus mesonephros adalah, nah, ductus mesonephros ini apa? Ductus mesonephros ini sama dengan Wolferian duct ya. Oke, nah, Wolferian duct ini dia akan terangsang perkembangannya itu setelah dapat hormon yang namanya adalah testosteron. Ini hormon utamanya laki-laki. Sedangkan yang Mullerian yang pada perempuan nanti itu hormon utamanya yang estrogen. Kita lanjut nomor 8. Seorang wanita berusia 28 tahun sudah menikah selama 2 tahun. Datang ke dokter karena ingin program punya anak.
mensnya teratur. Pada pengamatan masa ovulasi didapati perkembangan folikel normal juga. Dokter melakukan program yang sesuai untuk pasien. Pada fase ovulasi didapati oosit yang terlepas dari folikel yang sudah matur. Oke, ini namanya proses ovulasi. Apakah salah satu karakteristik histologi yang tepat dari folikel yang dimaksud? Maka ini adalah ovarian folikel ya. Nah, ovarian folikel ini ciri khasnya ada apa? Ada sel TK-nya ya, sel TK. Nomor 9. Saat kunjungan dengan pasangan, klinisi menjelaskan bahwa saat pemantauan pertumbuhan, janin kembar ditemukan resiko SGA dan sindrom transfusi kembar ke kembar ya. Ini udah belajar sindrom atau dalam kurung TTTS. Diberikan bahwa kehamilan ganda beresiko untuk persalinan prematur, kelahiran. Oke. Pada sindrom transfusi kembar-kembar, kembar penerima mungkin menderita komplikasi berikut yaitu ini udah belajar belum Tasya? TTTS ini. Udah bang. Oh, udah ya. Mm-mm. Tapi ada tapi enggak. Tapi lupa. Oke. Jadi gini, intinya kalau misalnya bayi itu ada yang kembar, bisa terjadi TTTS ini. Apa sih TTTS ini? Jadi ada dua bayi kan? Bayi satu sama bayi dua. Yang harusnya bayi itu sama-sama mendapatkan ini, sama-sama mendapatkan darah dari ibunya melalui plasenta, rupanya mereka bisa tukeran malah tukeran darah tuh di antara mereka berdua. Sehingga apa? Terjadi ketidakseimbangan eh, alokasi nutrisi. Jadi misalnya bayi satu dapat 70% nih darah, sedangkan yang ini dapat 30%. Gara-gara ada transfusion syndrome ini. Alhasil apa? Bayi kedua, yang ini, yang 30%, karena dapatnya sedikit, maka kira-kira pertumbuhannya gimana? Terganggu ya bang? Ya, jadi di antara 5 opsi itu yang mana dia jawabannya? C ya bang? Sip, mantap. Gampang kan? Oke. 10. Jika seorang ibu mendapatkan infeksi parvovirus B19 ketika hamil, manifestasi klinis yang dapat terjadi pada fetus adalah... Nah, ini kan kita udah cerita yang kedua nih, parvovirus lagi. Pada anak bisa kejadian apa? Pertama tuh anak bisa anemia, ya, anemia hemolitik. Nah, tapi yang betul-betul nampak tuh nanti yang mana? Yang ini, hydrocephalus. Apa tuh? Kondisi perut, liver atau hepar itu bengkak. Jadi lahir-lahir nanti anaknya bodong, perutnya gede gara-gara ada hydrocephalus ini. Oke, kita lanjut. Kalau hearing defects ini kalau nggak salah bang ini rubella nih. Kalau katarak kongenital ini CMV virusnya. Oke, kita nomor 11 ya. Ya, Nyonya N usia 30 tahun ke poli untuk konsultasi. Nyonya N ini sudah menikah 5 tahun dan belum punya anak. Setelah periksa USG, rupanya hasilnya normal. Dokter menyarankan untuk HSG. Nah, HSG ini apa? HSG itu histerosalpingografi. Ya. Jadi ada histero, ada salping, ada grafi. Oke. Nah, untuk menjawab ini, maka kita harus pakai logika sebenarnya. Enggak, maksudnya bukan pakai logika yang ngawang-ngawang ya. Tapi maksudnya ada dasar pemikiran kenapa dia harus di hari kesekian itu. Jadi histerosalpingografi itu seperti namanya, kan ada histeronya, ada salping, ada grafi. Grafi itu artinya membuat gambaran kan, gambar. Histero itu artinya uterus. Setelah uterus ada salping. Salping itu artinya ya tuba falopi dan seterusnya kan, tubanya. Kan dia seperti ini ya. Nah, jadi kita masukin kontras ke dalam.
dengan harapan ini akan mengisi sampai ke ujung. Untuk melihat apa? Ada massa apa enggak, kemudian apakah tuba falopinya itu tertutup, terblokir, menyempit, dan seterusnya. Karena tuba itu harus paten, harus lebar supaya bisa dilewati oleh yang terkonsepsi, bisa dilewati oleh sperma ya. Nah, kalau misalnya kita memasuki sesuatu ke dalam rahim seperti ini, maka kita harus memastikan dia tidak hamil. Itu dulu. Pasien harus tidak hamil. Apa tanda dia tidak hamil? Pasiennya harus haid ya. Jadi ada haid nih, haid, haid, haid ya. Nah, itu kata kuncinya. Nah, tapi setelah kapan haid? Apakah dari hari pertama haid? Enggak. Jadi dari hari paling bagus di hari ke-10 setelah hari pertama haid. Jadi di hari ke segini. Kenapa? Dengan harapan haidnya kan udah berhenti tuh. Haid haidnya katakanlah paling lama 7 hari. Nah, setelah itu 3 hari setelahnya udah bersih, baru kita masukkan kontras gitu. Nah, kenapa nggak boleh lewat dari itu? Karena di hari ke-14 pasien akan mengalami ovulasi, ya. Jadi jangan terganggu proses-proses itu. Di antara haidnya itulah kita masukkan eh, kontrasnya, gitu ya. Jelas, Tasya? Jelas, Bang. Oke, lanjutnya 12. Pertanyaannya, apakah nama reseptor adesi parasit tersebut? Ya, kita baca dulu. Seorang wanita 25 tahun, G1, P1, A0, abortus 0 ya. AB. Harusnya A aja sih itu. Usia kehamilan 28 minggu. Ya, datang berobat ke puskesmas dan keluhan demam tinggi. Demam udah 3 hari. Demam didahului oleh menggigil, berkeringat. Ibu tersebut juga mengeluhkan mual dan muntah. Oke. Buang air kecil dan buang air besar itu biasa-biasa aja, nggak ada keluhan. Ibu tersebut baru 2 bulan ini pindah domisili ke Maluku. Nah, ini kalau UKM PPD udah jadi kata kunci semua nih ya. Ibu tersebut sebelumnya domisilinya di Pulau Jawa. Pas pemeriksaan fisik didapati ini normal-normal-normal, ini paling nadi meningkat ya, temperatur meningkat. Tidak ditemukan ikterik dan anemia. Pada pemeriksaan kandungan dalam batas normal. Pemeriksaan hepat dan limpa sulit dinilai karena ibunya lagi hamil. Dokter menganjurkan pemeriksaan darah tepi. Pada pemeriksaan darah tepi dengan pembesaran sekian didapati parasit seperti gambar berikut. Nah, kebetulan gambarnya nggak ada. Tapi ini darah tepi, ini udah ciri khas untuk malaria. Nah, nanti ada gambaran darah tepi yang tebal, ada yang tipis. Yang tebal itu untuk ngecek diagnosisnya tegak apa enggak, yang tipis untuk ngecek jenis dari ininya, dari parasitnya yang mana. Karena malaria ini banyak ya, ada 4. Ada malaria falciparum, vivax, oval, dan malaria malariae. Nah, kalau gitu ceritanya, ya udah jelas tinggal cek mana reseptor yang ada hubungannya dengan malaria. Nah, karena malaria disebabkan oleh organisme yang namanya Plasmodium, maka jawabannya adalah yang B. Oke, jadi ini objin, tapi nyenggol-nyenggol ini ya, eh, infeksi tropis. 13. Apa faktor yang berperan dalam kejadian preeklamsia? Oke, ya lah. Nah, jadi sudah kita pelajari kemarin kan genetik udah jelas. Imunologis juga udah jelas. Invasi trofoblast abnormal juga iya. Kalau gitu jawabannya apa ya? Semua faktor ya. 14. Nyonya H, 42 tahun datang dengan keluhan riwayat haid tidak teratur dan perdarahan per vaginam yang memanjang. Jadi darahnya lebih banyak. Os mengeluhkan sering lemah dan pucat. Ini artinya pasiennya kayaknya sudah anemia. Keluhan nyeri pinggang juga dijumpai ya. Nyeri pinggang dijumpai dan nyeri saat BAK. Os akhirnya memutuskan untuk dilakukan pemeriksaan X-ray dan didapati hasil sebagai berikut. Kebetulan nih foto X-ray-nya nggak ada ya. Tapi coba kita eliminasi satu persatu. Kalau ceritanya tumor buli, ini bloknya blok uro. Kemudian kalau osteosarcoma on pelvic, ini ceritanya adalah eh, muskuloskeletal. Calcified fibroid uterine,
Ini ada sih, tapi kayaknya nggak ke sini arahnya. Kemudian ada vesikulitiasis. Ini uro juga. Endometrial karsinoma ini masuk kemungkinan. Oke, jadi memang kalau cerita keganasan ya, keganasan pada wanita, yang pertama pasiennya biasanya itu haid tidak teratur, kemudian haid volumenya banyak, kemudian nyeri pinggang, ini khas ya. Terus pasiennya karena darahnya banyak keluar anemia. Nah, ini ciri-ciri khas untuk kanker endometrium. Gambarannya gimana? Ya, kebetulan nggak ada ya. Oke, 15. Thalidomid adalah obat yang dapat menimbulkan gangguan pada bayi. Akibat riwayat ibu selama masa kehamilan mengkonsumsi obat tersebut untuk mengatasi keluhan mual muntah. Berikut ini adalah efek samping dari obat tersebut pada bayi, yaitu, nah, jadi ini kasus terkenal ya thalidomid ini. Jadi ibu-ibu zaman dulu itu sebelum minum apa pyridoxine, domperidon untuk mual muntah pada kehamilan, mereka minum thalidomid dulu. Masalahnya adalah bayi-bayi yang lahir setelah ibunya rutin konsumsi thalidomid, terjadi apa? Tangan sama kakinya nggak tumbuh, jadi nggak punya tangan, nggak punya kaki. Kondisi itu disebut sebagai pokomelia. Oke, jadi pembentukan atau pertumbuhan ya, tangan dan kaki terganggu. 16. Standar pelayanan antenatal terpadu minimal adalah, nah, antenatal terpadu yang minimal itu, oke, ukur berat badan janin, ukur panjang badan janin, enggak, tors enggak. Oke, paling minimal memang kita periksa ini dulu, status gizi ibu ya. Status gizi ibu dalam arti dia harus tahu kita BMI-nya berapa, karena eh, ada ibu yang kegemukan, ada ibu yang terlalu kurus ketika hamil, dan itu bisa menyebabkan bayinya terganggu juga ya. Kalau ibunya BMI-nya rendah, maka takutnya bayinya jadi UGR ya, pertumbuhan janin terhambat, PJT. Atau kalau ibunya terlalu gendut, terlalu banyak ya, nanti takutnya anaknya jadi apa namanya itu? Anaknya jadi besar. Abang lupa apa namanya. Oke, lanjut ya. 17. Seorang perempuan masih dikatakan normal walaupun belum pernah mengalami menstruasi jika, oke, dijumpai tanda-tanda pertumbuhan payudara dan rambut kemaluan namun belum berusia 16 tahun. Maka ini masih oke ya, masih bisa. Kedua, suara berubah menjadi serak dan keras. Ini jelas enggak ya? Ini kan suara ini ya. Ini laki-laki. Tiga, tidak ada pertumbuhan payudara dan rambut kemaluan namun belum berusia 14 tahun. Juga oke. Tumbuh payudara dan rambut kemaluan sebelum usia 8 tahun. Ini nggak bisa karena ini namanya pubertas precox. Oke, karena 2 sama 4 enggak, jadi satu dan 3 ya. 18. Pelayanan antenatal yang dilakukan 6 kali selama kehamilan dapat dilakukan pemeriksaan oleh dokter sebanyak, nah ini udah jelas, ini 2 kali ya. Jadi pemeriksaan dokter itu dilakukan di satu kali trimester satu kali di trimester 3. Jadi masing-masing ini satu oleh dokter. Untuk apa? Kalau di trimester satu kita mesti periksa ini ada kehamilannya di dalam rahim nggak, ibunya sehat nggak, anemia nggak, kemudian kita cukupi nutrisinya, tablet tambah darah sama asam folat gitu ya, sama resiko-resiko kehamilan lainnya seperti TORCH dan seterusnya. Nah, kalau misalnya kita sudah screening di trimester pertama, dia boleh lanjut dengan bidan dulu, ya, oleh bidan di antara ini. Nah, kemudian di pertemuan ke-5 dan ke-6, di trimester 3, dia ketemu dokter lagi. Buat apa? Untuk mengatur
perencanaan melahirkannya gimana? Apakah dia bisa lahir normal apa enggak ya? Semuanya dievaluasi nanti. Letaknya gimana, ibunya kondisinya gimana, CPD apa enggak, itu di trimester 3 semua. Oke, jadi pada dokter itu minimal 2 kali. 19. Seorang wanita berusia 20 tahun belum menikah datang ke praktek dokter dengan keluhan perut membesar 3 bulan yang lalu. Disertai rasa sakit pada perut sampai ke pinggang kiri. Menstruasi nggak teratur, pada pemeriksaan USG dijumpai ada massa kiste seukuran bola tenis pada ovarium kiri. Kayaknya ini kanker ovarium ya. Maka ini DX-nya suspek CA ovarium. Dokter memutuskan untuk mengangkat massa dan sebagian ovarium kirinya. Pada pemeriksaan histopatologi dijumpai bahwa massa berupa kista terdiri atas jaringan bagian luar disusun oleh sel-sel TK dan bagian dalam oleh sel granulosa. Lumennya isinya cairan. Tidak ada oosit pada massa tersebut. Dari organ apakah asal kista yang didapatkan itu? Oke, ini udah jelas ya, ini dari ovum. Oke, kata kuncinya sel-sel TK ini. Oke, 20. Oke, apa organ di bawah ini sesuai untuk pernyataan di atas ya? Pada suatu preparat histologi dari organ reproduksi pria yang menunjukkan gambaran histologi merupakan struktur saluran dengan mukosa yang dilapisi oleh epitel ini. Pada lumen tampak massa semen beserta sel sperma. Diketahui bahwa spermatozoa akan disimpan lebih kurang 20 hari. Oke, inti pertanyaannya gampang. Organ apa pada pria yang menyimpan spermatozoa? Pertanyaan itu sebenarnya ini, cuma diputar-putar ya. Nah, ini jawabannya adalah epididymis ya. Jadi ini testisnya, di atasnya itu ada epididymis ini ya. Baru dilanjutkan ke saluran-saluran yang akan menyalurkan spermanya. Nah, disinilah dia disimpan. 21. 2G1P0, ya oke. Ini duanya nggak ada nih. Ada ibu, kehamilan pertama ya, primigravida, berusia 36 tahun. Nah, ini termasuk kehamilan yang beresiko, karena di atas 35 tahun ya, kehamilan pertamanya. Kemudian 31 minggu, berdasarkan PAT ya, pasien mengeluhkan mual dan muntah, terus-menerus, sakit punggung, bengkak ekstremitas bawah. Pasien datang untuk kunjungan rutin. Pasien memiliki seorang anak gadis. Hah? Oh, ini salah nih. Ini G2P1 nih. Ini kehamilan kehamilan kedua, karena dia udah punya anak ya. Ini salah nih. Pada saat kunjungan, lupa didapatkan proteinnya positif, glukosanya darah, dan leukosisterase. Mana hasil berikut yang paling mengkhawatirkan? Udah jelas ya, protein positif ya. Proteinuria, ini ciri khas untuk penyakit apa, Tasya? Preeklamsia ya, Bang. Sip, mantap. Dah, bisa ya. Dua-dua. Nyonya P, 45 tahun, datang ke IGD RSHAM dengan keluhan nyeri perut sebelah kanan. Nah, perut sudah membesar, makin membesar sampai saat ini. Penurunan berat badan tidak dijumpai. Riwayat keputihan dijumpai. Riwayat penggunaan kontrasepsi KB suntik selama 2 tahun. Riwayat perdarahan pervaginam tidak dijumpai. Riwayat haid terakhir 3 bulan yang lalu. Diagnosa pasien tersebut apa? Nah, ini kata kunci pertama adalah pembesaran. Maka artinya ada massa. Ya. Nah, kalau ada massa, nah kita tinggal memikirkan kok ada bisa muncul massa. Rupanya ada kata kunci di sini, KB suntik ya. KB suntik ini kan isinya hormon. Selagi KB itu sifatnya hormon, entah yang diminum, entah yang disuntik, entah implan, itu semua bisa mengarah ke pembesaran ini ya, massa. Nah, PID ini apa? PID ini tidak cerita massa. PID ini artinya infeksi ya. Torsio ovari massa enggak? Bukan ya. Torsio ovari itu terpuntir.
ya, terputarnya ovarium. Jadi tuba fallopinya keputar gitu ya. Karsinoma ovari ini keganasan. Kalau cerita keganasan, maka BB harusnya turun pada pasien berat badan rupanya nggak menurun ya, penurunan tidak dijumpai. Kista dermoid juga bukan cerita massa, ini ceritanya kista ya. Dalam artian gini bukan membesar, tapi ada sesuatu aja di situ. Nah, yang paling senang membesar itu sih mioma uterin ini. Ya. Jadi kanker otot polos pada rahim. Makanya kalau bisa KB jangan yang hormonal karena ada risiko untuk begini gini ya. Bang, sorry bang. Ya, Maksud masa itu apa bang? masa itu benda, benda bersifat padat yang muncul di badan. Nah, gitu kali ya. Yang ngerti-ngerti bang. Jadi misalnya rahim tuh harusnya kayak gini nih. Katakanlah ini rahim begini ya. Ini kan harusnya kosong gini aja ya. Ini pada ibu ini rupanya ini tuh. Ada yang besar ini nih. Jadi apa-apa ada pertumbuhan di dalam tubuh yang seharusnya nggak ada di situ kita bilangnya massa ya. Dua tiga ini sama. Berapa usia kehamilan yang dianggap sebagai prolong? Ini ceritanya adalah serotinus ya. Serotinus atau post-term pregnancy, yaitu 2 minggu pasca aterem. Yang mana aterem itu 38 sampai 40 kan? Maka 2 minggu dari 40 adalah minggu 42. 25. Ibu Ana datang dokter dengan membawa bayinya pasca seminggu melahirkan karena mengalami kelainan. Rupanya ibu ini pernah konsumsi chloramphenicol akibat dia ada infeksi, mungkin dia tipoid. Berikut ini adalah efek samping dari obat tersebut, yaitu ini udah jelas, ini terkenal ya, jadi mesti diingat chloramphenicol itu menyebabkan bayinya gray baby syndrome. Bayinya jadi warnanya abu-abu pucat. Kenapa? Karena si bayi nggak bisa menguraikan chloramphenicol tersebut. Di mana obat diuraikan? Di bagian hati ya. Nah, hati anak-anak itu belum kuat untuk memproses obat tersebut. Akhirnya eh, jadi warna abu-abu bayinya. Karena kan hepar itu salah satu organ yang nantinya itu hubungannya dengan warna-warna ya, kayak bilirubin ya, biliverdin dan seterusnya. Tapi itu patofisiologinya nanti lah. Intinya itu aja dulu diingat chloramphenicol, Gray baby syndrome ya. Ini sama ya. Oke, kelenjar kelamin baru dapat dibedakan antara pria dan wanita pada saat ini kalau secara teori di minggu 89. Jadi dari 5 pilihan ini ya minggu ini ya, minggu 8. 28 ini sama. 29. Pada kunjungan 6, jika kehamilan sudah mencapai 40 minggu, maka yang harus dilakukan adalah beri tablet FA lagi enggak dong. Imunisasi tetanus udah enggak ya. Kecuali dia ada riwayat sebelumnya itu anaknya lahir mulut mencucu meninggal. Maka kalau masih bisa dikejar, kejar. Kemudian periksa lab, ini untuk apa ya? Edukasi. Nah, inilah rujuk untuk terminasi kehamilan. 40 minggu kan artinya sudah aterem. Harusnya ibunya sudah mulus-mulus. Tapi kalau nggak mulus-mulus juga, ya udah. Ini mesti dirujuk ke rumah sakit untuk diinduksi atau dipikirkan untuk SC ya. 30. Nyonya N, wanita berusia 28 tahun, mengalami penurunan jumlah darah haidnya dan 7 bulan setelah kondisi ini ia mengalami amenore. Jadi awalnya tuh darahnya mungkin 5 pembalut, kemudian tiba-tiba jadi 4, 3, 2, 1 sampai nggak ada ya selama 7 bulan. Payudara membesar dan terasa nyeri. Dokter menyarankan pemeriksaan kadar prolaktin sebagai langkah pertama untuk usaha menegakkan diagnosa. Nah, maksudnya apa nih belum belum paham, tapi mungkin maksudnya gini ya.
Hormon apa yang diperiksa untuk mengecek dia amenorenya kenapa? Itu biasanya kita periksa FSH dulu. Kalau pertanyaannya seperti itu, maka jawabannya FSH ya. 31. Ibu hamil dengan toksoplasmosis yang terjadi secara primer menularkan secara vertikal kepada janin yang dikandung. Oke. Apakah bentuk toksoplasma yang berperan sebagai penyebabnya? Mungkin ini maksudnya gini ya. Eh, bentuk infektif dari tokso apa? Kalau itu pertanyaannya, maka jawabannya adalah takizoid ya. 32. Seorang wanita 27 tahun dengan usia kehamilan 16 minggu melaporkan memiliki rutinitas latihan aerobik teratur, ya, seperti bersepeda, lari, berenang, dan senam aerobik intensitas rendah. Mana dari kegiatan itu yang Anda rekomendasikan untuknya selama kehamilan? Nah, ini kebetulan dia sudah di usia 16 minggu ya, artinya sudah masuk trimester 2, sudah mulai boleh olahraga. Kalau trimester 1 sebaiknya jangan olahraga dulu sama sekali, baring-baring aja lah tidur-tidur sampai masuk trimester 2 gitu ya. Nah, kalaupun olahraga, olahraganya yang mana? Olahraganya yang low impact ya. Low impact itu artinya benturannya itu minimal. Jangan bertinju dia, jangan lompat-lompat ya, jangan yang 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 banyak hentakan. Maka bersepeda jangan dulu, lari apalagi. Berenang boleh. Senam aerobik intensitas rendah ini tergantung sebenarnya, tapi karena nggak didefinisikan sebaiknya jangan. Oke, bisa ya. 33. Seorang perempuan usia 33 tahun, G4P0 abortus 3 kali, oke. Datang berobat dengan keluhan keluarnya janin dari kandungan. Padahal usia gestasinya 10 minggu. Keadaan umum batas normal. Dari anamnesa diketahui si perempuan ini rupanya melihara kucing. Pertanyaannya, apakah protozoa yang menginfeksi perempuan tersebut? Ini udah jelas ya, kucing ceritanya pasti tokso. Ini diagnosisnya apa nih? Hmm, Tahu nggak? Dari apa sini. bang? Aborsi? Abortus, Eh? tapi 3 kali. Jadi namanya apa? Oh yang kemarin ya bang? Hah, yang kemarin? Bukan ya. Nggak tahu 3 kali bang. berturut-turut. Nggak tahu. Habitualis. Pernah dengar? Enggak. Oh, oke, ya udah. Kalau itu baru dengar sekarang ya. Ini namanya abortus habitualis. Jadi dia abortus terus gitu loh. Aborsi aja ceritanya. Tapi dengan syarat terjadinya bukan dia inginkan ya, bukan dia mengaborsikan dirinya ke klinik gitu ya. Ini memang ada penyebabnya. Karena si melihara kucing itu ya bang? Bukan karena pelihara kucing, karena ada toksonya. Kalau kucingnya tidak bertokso ya nggak masalah. Oh, Jadi oke jangan bang. salahin kucingnya ya, kasihan. Iya, iya. Oke, 48 jam kemudian, ini kayaknya ada yang hilang di atas. Pasien dengan tingkat beta HCG kembali pada 2700 MIU ya. USG menunjukkan kantong kehamilan ya dengan oke, usia kehamilan 5 minggu. Pasien dijadwalkan untuk kunjungan prenatal kembali dalam 4 minggu. Pada 8 minggu, pasien kembali ke klinik dengan keluhan bercak vagina. Pemeriksaan panggul menunjukkan sedikit darah di vagina dan serviks yang tertutup. Tes atau prosedur apa yang Anda lakukan pertama kali? Nah, ini ceritanya gini. Di usia 5 minggu, beta HCG-nya 2700. Di usia 8 minggu, beta HCG-nya berapa gitu kan? Masalahnya adalah di usia 5 minggu, ini paling minimal ya. Minimal, beta HCG itu 7 ribuan ya. Artinya kan kurang nih. Kemungkinan di 8 minggu juga kurang. Emang kenapa kalau beta HCG kurang? Artinya kemampuan ibu ini untuk mempertahankan kehamilannya juga terganggu ya. Maka apa yang harus dilakukan? Sebaiknya ya cek lagi di usia 8 minggu ini beta HCG-nya gimana ya, untuk memastikan apakah memang masih kurang gitu.
35, Nyonya F 32 tahun mengeluhkan keputihan sudah sejak 3 tahun yang lalu. Oke, keputihan disertai nyeri pinggang bagian bawah. Udah pernah konsultasi ke dokter dan dikasih metronidazole. Namun keluhan sempat berkurang tapi timbul lagi. Oh, sudah menikah 5 tahun, namun belum dikaruniai anak. Sebagai dokter, pasien F Anda menyarankan pemeriksaan radiologi apa untuk menegakkan diagnosis pasien ini? Coba apa jawabannya Tasya kira-kira? Diagnosisnya dulu, diagnosis. Apa bang? CT abdomen ya bang? Atau Diagnosisnya USG dulu apa? dulu? Ayo, diagnosis dulu. Hmm, apa infeksi ya bang? Keluhannya apa? Hmm, keputihan, terus dia belum dikaruniai anak. Oke, belum punya anak ya. Mm-mm. Kalau belum punya anak ini udah 5 tahun, ini diagnosisnya apa? Apa mandul bang? Ya, betul mandul. Tapi bahasa medisnya Hmm, infertilitas. Pernah dengar? Belum ya? pernah bang. Oke ya. Jadi ini namanya infertilitas ya. Infertilitas itu artinya ketidakmampuan untuk mendapatkan anak. Oke, kita sekarang cari apanya? Ad causanya. Apa penyebabnya? Ad causanya kemungkinan ini adalah gara-gara infeksi. Karena dia ada keputihan, udah minum ini metronidazole. Nah, emang kenapa kalau infeksi? Kalau infeksi takutnya begitu dia naik ke atas, infeksinya ke tuba. Nah, kalau infeksinya ke tuba, tubanya bisa menyempit. Kalau tubanya menyempit dan lengket, maka tuba tidak paten. Tuba nggak paten, maka pasien jadi susah hamil. Nah, pertanyaannya, kayak mana kita memastikan tubanya menyempit atau enggak? Pemeriksaannya apa? HSG bang ya, HSG bang ya. Sip, pinter. Tadi udah dibahas di atas kan? Oke, gitu ya. 36 sama ya, HSG ya. 37, seorang wanita yang berusia 58 tahun dan sudah menopause mempunyai kadar estrogen yang masih terdeteksi di dalam darah. Hal yang memungkinkan untuk kondisi di atas adalah, nah ini aneh kan? Dia 58 tahun, udah menopause, kok masih ada estrogennya? Oh, ini pertanyaan nih. Siapa yang memproduksi estrogennya? Nah, apa yang memungkinkan kondisi tersebut? Masih aktifnya ovarium. Ya, kalau ovariumnya masih aktif, harusnya dia masih mens, ya. Tapi ini kan nggak mens gitu. Jadi bukan ya. Kedua, estrogen dapat disintesa jaringan adiposa. Ini nggak nyambung. Kemungkinan ada tumor ovarium. Nah, ini mungkin. Peran makanan selama ini nggak hubungan ya. FSH pada wanita ini tinggi sekali. Ini juga tahap apa maksudnya. Nah, jadi kalau misalnya estrogennya tetap naik walaupun pasiennya sudah tidak haid, nah kemungkinannya apa? Yang C ini ya, ada tumor, ada massa di ovarium yang sudah eh, tidak mengikuti arahan dari otak. Jadi dia bikin-bikin aja sendiri ininya, em, hormonnya gitu. 38. Apa struktur histologi yang tepat untuk organ yang bermasalah? Ya udah kita cari organ yang bermasalah. Mulus-mulus, lendir darah, atonia uteri, ya. Atonia uteri itu artinya adalah ketika si uterus tidak memiliki kemampuan untuk kontraksi dan
menghentikan perdarahan yang terjadi setelah persalinan. Maka dilakukanlah pengangkatan uterus. Pertanyaannya, apa struktur histologi uterus yang tepat? Itu sih intinya, ya. Jadi inti pertanyaannya adalah struktur histologi uterus. Oke, hmm, histologinya Bang kurang suka sebenarnya. Tapi coba Bang baca dulu ya. Yang eksternalnya udah jelas bukan. Korteksnya medula bukan juga. Ada fibra muskular, tapi terbesar apa enggak ya? Ini mungkin aja. Struktur kelenjar merupakan modifikasi dari kelenjar sebasea, ini enggak. Bagian mukosanya epitel pseudostratified columnar ciliated. Ini kali ya. Udah baca belum Tasya ini? Ingat nggak histologinya? Histologi uterus ya, Bang? Hmm, antara B sama E nih kayaknya. Oke deh, ini nyusul aja ya. Ini sama 39, 40. Senyawa manakah di bawah ini yang dapat digunakan untuk menginduksi persalinan? Oke, induksi tahu? Pernah dengar induksi, Tasya? Pernah, Bang. Oke, apa tuh? Eh, magnet ya, Bang? Magnet? Maksud? Wah, ini udah kacau sih ini. Udah kacau. Aduh, induksi itu artinya merangsang, ya. Merangsang terjadinya kontraksi persalinan. Jadi misalnya ibu datang usia 39 minggu, kan udah aterem, nggak melahirkan-melahirkan, maka apa yang kita lakukan? Ya udah kita induksi namanya ya. Kita bikin supaya ibunya jadi mulus-mulus. Nah, apa hormonnya? Hormonnya itu oksitosin ya, oksitosin. Inilah nanti yang diberikan supaya terjadi induksi lewat infus ya, bukan magnet ya. 41. Eh, Oke, singkat aja. Kita lihat pertanyaannya. Apa bentuk infektif parasit tersebut? Ini kan tadi udah kita jawab ya, pasiennya. Diagnosisnya adalah malaria. Ya. Jadi kalau malaria bentuk infektifnya apa? Udah jelas sporozoid ya. Ini nggak ada penjelasannya. Ini mesti lihat ini aja. Mesti lihat siklus hidup malaria. Kalau masuk infeksi tropis. Tapi itu kayaknya blok atas ya, infeksi tropis ya. Oke, Pak. Iya, Bang. Iya kan? Ya, pokoknya penjelasannya nanti aja deh. Itu panjang ceritanya. Nggak perlu sekarang soalnya. Jadi ini jawabannya dihafal aja. 42. Jika ditemukan kecurigaan infeksi parvovirus B19 pada fetus, maka diagnosisnya secara lab gimana? Satu, kultur virus. Ini nggak ada ya. Bakteri sama jamur yang bisa. Virus nggak bisa dikultur. Yang kedua, pewarnaan virus juga nggak bisa. Entah buat apa diwarnain. Pewarnaan cuma ada pewarnaan gram ya. Sama pewarnaan lain untuk parasit kayak ketokets dan seterusnya. Uji kepekaan ini juga enggak. Uji kepekaan itu untuk bakteri ya. Yang bisa apa? Ini nih, IgM atau IgG ini bisa ya. Oke, penularan infeksi HIV dari ibu ke janin dengan kemungkinan terbesar melalui apa? Nah, kalau ibu ke anak itu paling sering gara-gara proses delivery-nya ya, proses melahirkannya itu. Makanya sebaiknya ibu
yang ketahuan HIV, minum ARV dulu ya, antiretroviral dulu, hingga mencapai angka yang tidak terdeteksi, baru melahirkan. Sebaiknya begitu. Karena ketika dia melahirkan, kan ibunya luka-luka, banyak darahnya. Nah, darahnya bisa masuk ke pada bayinya. Ya. Keempat, seorang dokter mempertimbangkan pemberian obat pada pasien dengan berbagai pertimbangan. Salah satu seperti pemberian antibiotik tetrasiklin pada ibu hamil. Tadi kita udah bicara thalidomid, kita udah bicara chloramphenicol, sekarang masuklah tetrasiklin ya. Oke, tunggu ya, Abang cek sebentar. Iya, oke. Jadi sama ya. Untuk soal baik itu chloramphenicol maupun tetrasiklin, dua-duanya bisa menyebabkan Gray baby syndrome. Sama, tetrasiklin sama chloramphenicol sama-sama antibiotik, dan anak kecil, bukan anak kecil, bayi baru lahir atau neonatus itu belum punya kemampuan untuk mengkonjugasikan eh, antibiotik tersebut. Makanya dia jadi Gray baby syndrome. Oke, pasien G1P0 24 tahun, kehamilan 25 minggu, ANC rutin. Pasien aktif dengan pacarnya, oke, 4 tahun. MT pasiennya 29, oke. Pemeriksaan fisik dalam batas normal, pasien tidak mengetahui bahwa dirinya mengidap diabetes. Nah, dari manakah yang berikut ini diagnosis dan etiologi diabetes yang paling mungkin? Masalahnya adalah pasien ini kita nggak tahu sebelumnya diabetes atau enggak. Kalau kita asumsikan sebelumnya dia tidak diabetes, maka ketika hamil namanya adalah diabetes gestasional. Diabetes gestasional, maka jawabannya yang ini ya, bukan yang bawah. Tapi kalau kita asumsikan sebelumnya memang sudah ada, maka yang diabetes tipe 2. Karena ini lagi di Opjin, ya udah kita anggap aja dia diabetes gestasional ya. Ini belum jelas aja soalnya. Oke, eh Tasya Abang izin ke toilet dulu bentar ya. Oke, Bang. Oke, bentar ya.
Tasya bentar ya, lagi azan. Ya, Bang. Oke, kita lanjut ya. Udah 13 soal lagi. Oke, hmm, tadi nih. Ya, 46 ya. Pada tahap pembelahan manakah dalam cakram embrionik terjadi twinning monokorionik di amniotik? Ya, oke. Ini topik yang ribet sebenarnya. Pertanyaannya sebenarnya udah jelas di sini, jadi kita nggak perlu baca yang atas ya. Oke, jadi untuk menjawab ini kita lihat dulu gambarnya. Paling enak lihat gambar. Ini tadi Bang searching bentar sekalian. Nah, jenis kehamilan itu Tasya. Ini udah perhatiin kan Tasya? Nanti nggak ada pula orangnya. Udah, Bang. Oh, udah ya, oke sip. Ini lihat, ada di korionik di amniotik yang ini tuh. Jadi korionnya dua, korion itu ruangannya ya, ruangan si bayinya. Ini kan dia punya kamar sendiri-sendiri nih. Oke, amnionnya juga dua gitu kan. Terbalik, amnionnya itu yang ruangannya, korionnya itu si plasentanya ini. Lihat dua, masing-masing punya dua. Oke, yang ini monokorionik di amniotik ya. Plasentanya satu tuh, monokorion. Tapi ruangannya dua di amniotik. Ada juga yang kayak gini, monokorionik, monoamniotik. Pertanyaannya, si pasien kita itu tadi yang monokorion di amnion ya. Monokorion artinya plasenta satu, oke, kamarnya dua. Kita lihat lagi gambarnya. Plasentanya satu, kamarnya dua. Maka gambar yang ketiga ini ya. Kita lihat lagi, kapan dia membelah gitu kan? Tahap pembelahannya di mana? Nah, lihat lagi gambarnya. Kalau misalnya sebelum diferensiasi trofoblast, maka yang ini ya. Sebelum diferensiasi dia sudah membelah jadi dua. Maka jadinya apa? Di korionik, di amniotik di sini tuh ya. Jadi ini dia monozygotic twinning ya. Awalnya dia satu. Nah, ini belum diferensiasi udah kebelah duluan. Jadilah di korionik, di amniotik. Nah, tapi kalau yang ini, yang tengah ini monokorionik di amniotik,
Nah, kapan membelahnya? Eh, lihat yang di sini, trofoblast sudah diferensiasi, tapi amnion belum kebentuk. Kita lihat lagi gambarnya. Nih ya, yang ini gambarannya apa? Ini sudah membelah nih, sudah diferensiasi, tapi amnionnya sudah terbentuk, terbentuk belum? Belum ya. Makanya ini menyebabkan terjadinya monokorionik di amniotik. Maka jawabannya yang ini. Intinya lihat gambar sih untuk itu ya. Oke, kita lanjut ke 47. Lihat dulu pertanyaannya. Sama ya? Sama. Lanjut yang 48. Pembentukan vas deferens, epididymis, dan vesicula seminalis dan ductus ejaculatorius berasal dari ini semua adalah genitalia maskulin atau laki-laki. Kalau genitalia laki-laki pasti dari Wolffian duct. Nah, ini udah jelas ya. 49. Pada kunjungan 5 di trimester 3, dokter melakukan apa ya? Trimester 3, udah mau lahir anaknya di kunjungan 5. Dokter melakukan apa? Coba dibaca, Tasya. Kira-kira yang mana jawabannya? B, Bang. Sip, mantap. Jadi dokter berapa kali periksa pasien hamil? Paling minimal? 2. 2. Di trimester berapa? 1 sama 3. Oke, sip, mantap. 50. Seorang ibu hamil 16 minggu datang dengan demam dan gejala infeksi pernafasan. Recording in progress. Adalah prekursor dari senyawa apa? Harusnya gini, prekursor itu artinya bahan bahan dasar pembentuk apa gitu. Karena pregnenolon ini akan membentuk progesteron. Jadi pregnenolon akan berubah menjadi progesteron. Diolahlah dia gitu. Ini kayak nanya tepung dibikin jadi kue gitu ya. 52. Pasangan kembali pasangan kembali untuk perawatan prenatal rutin pada usia kehamilan 30 minggu. Oke. Pasien sudah merasakan perbaikan kondisi. Pasien melaporkan nyeri punggung bawah ringan. Oke. Bayi sangat aktif. USG menunjukkan ketidaksesuaian berat janin. Oke, oke, oke. Bayi A diperkirakan 200 lebih besar dari bayi B. Oke. Bayi A presentase kepala. Bayi B sungsang. Pasangan ingin mencoba persalinan normal. Manakah dari pasangan berikut yang tidak direkomendasikan untuk percobaan? Oke. Ini diagnosisnya apa nih? Ayo, biar terbiasa mendiagnosis. Apa, Bang? Bayi kembar. Ya, bahasa medisnya? Hmm, Udah kuliah belum? udah, Bang. Oh, udah. Kalau gitu harus tahu dong. Huruf depannya G. Menyerah. Hmm, nyerah, Bang.
Ini Tasya ini agak-agak mirip sama kakaknya memang. Gemeli ya. Pernah dengar? Pernah, Bang. Oke. Di beberapa buku bilangnya Gameli, ada yang bilang Gemeli, tapi itu diagnosisnya ya itulah dia, sama aja ya, Gemeli Gameli. Pertanyaannya, ini pasien mau melahirkan normal, tapi Gemeli. Gimana caranya? Syarat melahirkan normal pada Gemeli yang pertama adalah bayi satu berat badannya harus lebih besar dibandingkan bayi dua. Kemudian yang bayi satu harus presentasi kepala. Ya udah kita tinggal cocokin aja. Pertama lihat dulu berat badannya ya. Tunggu, ini yang tidak direkomendasikan ya. Yang tidak direkomendasikan untuk percobaan persalinan normal. Oke. Kita lihat nih, kembar A 2.800 gram. Yang ini 2650. Maka yang A lebih besar daripada yang B, maka boleh. Yang kedua sama-sama presentasi kepala, maka ini ideal ya, ini ideal. Hmm, Yang B, bayi A-nya 2850, bayi B-nya 3775. Artinya bayi kedua lebih berat daripada bayi A. Maka kalau gini ceritanya, ini sebaiknya jangan. Tapi kita lihat dulu yang lain ya. Bayi A 3150, bayi B 3010. Maka bayi A lebih berat daripada bayi B. Dengan bayi A presentasi kepala. Maka masuk syarat, masuk. Maka ini bisa. Yang nomor D, bayi A 3440, bayi B 3220. Maka A lebih besar daripada B, bagus. Dengan ini presentasi kepala, maka bisa. Yang terakhir juga sama, 1645, 1550 presentasi kepala, maka bisa. Maka jawabannya adalah yang B. Ini paham ya, Tasya? paham, Bang. Oke. Paham nggak kenapa bayi yang pertama mesti lebih berat daripada bayi kedua? Enggak, Bang. Enggak. Oke. Eh, logika aja. Kalau bayi pertama lahir 3 kilo, kira-kira bayi kedua dengan berat 2 kilo lewat nggak? Lewat. Lewat dong. Tapi kita balik. Kalau misalnya bayi pertamanya 2 kilo, bayi, bayi yang B-nya 3 kilo, up, kita nggak bisa menjamin bayi kedua bisa lewat. Gitu loh. Paham ya maksudnya? Paham, Bang. Oke, sip. Bang, kalau misalnya bayi pertamanya normal, bayi keduanya sesar bisa, Bang? Bisa aja. Hmm. Oke, lanjut ya. 53. Sebuah peristiwa yang menyertai terjadinya menstruasi pertama sekali dalam kehidupan seorang perempuan adalah akibat interaksi dari beberapa organ. Oke, menstruasi pertama apa namanya, Tasya? Menarki, Bang. Sip, mantap ya, menarki. Pertanyaannya adalah organ apa gitu kan? Oke, hipotalamus hipofisis sudah jelas ya, FSH, kemudian menjadi estrogen dan seterusnya. Hipopotamus. Ini siapa sih yang bikin hipopotamus ini? Hipopotamus tahu ya? Tahu Apa, nggak Bang? Tasya? Hipopotamus tahu? Hipotalamus. Enggak, ini hipopotamus ini. Tahu nggak itu apa? Binatang ya, Bang? Iya, ini yang bikin soal tuh iseng banget ya. Hipopotamus tuh apa namanya tuh? Badak air ya. Jadi sudah jelas bukan ya. Jadi yang ada duanya nggak bisa kita pilih. Oke, ovarium uterus sudah jelas. Ya, jadi 1, 3, 4 nggak ada kan? Jadi 1 dan 3 ya. 54.
detak jantung janin dikonfirmasi dengan USG. Pemeriksaan apa yang selanjutnya dilakukan? Ini nggak jelas nih soalnya apa ya. Hmm. Ini nggak bisa kita jawab nih karena nggak ada soalnya nggak lengkap diagnosisnya apa dulu ya. Atau keluhannya apa. Secara lengkap juga terlalu umum. Gonorea dan klamidia kalau ada keputihan. Salin Wetmouth juga kalau keputihan. Tapi ini kasus ginek. Pasien BV namanya, Bacteria vaginosis. Ini kelamin bau ikan. Golongan darah ini nggak tergantung ya ini mau cerita apa dulu. Apakah mau cerita tentang apa namanya tuh? Erythroblastosis fetalis, bayinya biru, kita hasil kuantitatif. Jadi belum belum jelas nih kasusnya apa. 55. Luteinizing hormone pada females berperan sebagai kecuali di bawah ini. Oke, LH pada female ya, pada perempuan. Stimulasi perkembangan dan aktivitas fungsional sel Leydig. Nah, sel Leydig ini nanti fungsinya ke genital ya, untuk apa? Produksi sperma kalau nggak salah. Jadi harusnya kalau judulnya adalah female, maka yang kecuali ini. Tapi kita cek dulu yang LH-nya yang lain gimana ya. Proses ovulasi jelas, benar. LH meningkat ya, tiba-tiba itu bikin ovulasi. Kemudian dia membuat stimulasi sekresi hormon estrogen, ini udah jelas juga. Oke, kemudian LH juga membantu pembentukan korpus luteum, benar. LH itu kalau nempel ke korpus luteum menyebabkan hormon progesteron itu muncul. Ini benar juga. Jadi memang jawabannya A ya. 56. Pemeriksaan kadar hormon progesteron pada seorang wanita menunjukkan kadar yang kurang dari normal. Ternyata wanita tersebut juga hipoproteinemia. Jadi pasiennya kekurangan protein. Penjelasan yang paling masuk akal adalah karena hormon progesteron ditransfer oleh, ini udah jelas ya, hormon progesteron itu ditransfer oleh yang namanya transkortin. Transkortin itu apa? Transkortin itu adalah ini, corticosteroid binding protein ya. Jadi kalau misalnya orangnya kekurangan protein, maka dia juga jelas pasti kekurangan transkortin, yang mana dia merupakan corticosteroid binding protein, maka progesteronnya jadinya nggak bisa dibawa. Oke, 57. Hasil pemeriksaan serologi menunjukkan pasien memiliki IgM positif dan IgG negatif. IgM positif artinya ini infeksi akut. Oke, yang konsisten dengan, oh ya benar, udah jawab ya. Apa komplikasi janin neonatal yang paling umum dari infeksi ini selama kehamilan? Nah, ini abang anggap lanjutan dari soal yang di atas, yaitu ibu hamil yang curiga ada anak TK parvovirus tadi ya, kalau memang itu. Kalau gitu ceritanya, maka pasiennya itu paling sering mengalami anemia ya. Ini dengan asumsi diagnosisnya yang parvovirus tadi ya. Pada pemeriksaan USG janin untuk mengevaluasi anemia dan hidrop janin, ya, USG menunjukkan peningkatan pengukuran kecepatan sistolik MCA-nya yang konsisten dengan anemia janin. Tapi hydrops fetalisnya nggak ada. Bagaimana infeksi parvovirus menyebabkan anemia janin? Nah, ini artinya sambungan dari soal yang di atas juga. Oke, parvovirus itu menyebabkan terjadinya anemia aplastik. Pernah dengar anemia aplastik, Tasya? Nah, Bang, Oke, apa tuh? Tahu? Singkat aja. yang semuanya turun. Eh, Ya, semua turun tuh hem, maksudnya KB eh, turun. ya, Terus hemo, hematokrit. si turun hematokrit, Eh, bukan ya, Bang? trombosit. Ya, trombosit, leukosit. Tiga ini turun. Kenapa turun? Karena Karena itunya terganggu ya, Bang? apanya? Hmm, Gini deh, proses pembuatan darah tuh di mana sih? sumsum tulang belakang. Ya, sumsum tulang aja ya, nggak pakai belakang. Oke, sumsum tulang. Karena semua bagian tulang kita yang ada sumsum itu akan memproduksi eh, sumsum. Ini kebanyakan ini kayaknya makan ini ya, makan sop.
sumsum itu kayaknya. Oke, nah sumsum tulang itu akhirnya akan mengalami supresi, ya supresi ini nih. Oke, kenapa? Em, Supresi itu artinya fungsinya menurun, yang harusnya aktif malah tidak aktif, itu supresi. Jadi kalau supresi sumsum tulang, maka keseluruhan darah itu akan terganggu produksinya gitu ya. Jadi ini sumsum tulang yang nggak pakai belakang ya. Oke, lanjut 59. Laki berusia 45 tahun datang ke dokter untuk konsultasi. Ia ingin kontrasepsi ya. Laki-laki dan kontrasepsi, ini keren ya. Karena anaknya udah cukup. Jenis-jenis kontrasepsinya apa? Nah, ada yang melakukan ligasi saluran yang Oke, ini kita udah jelas lah. Ini pasti ceritanya adalah vasektomi ya. Nggak ada yang lain tuh. Kalau KB laki-laki itu cuma vasektomi. Nah, vasektomi itu dilakukan di mana? Vasektomi itu dilakukan di vas deferens namanya ya. Nih, vas deferens. Makanya namanya adalah vasektomi. Kalau epididymis ya nggak bisa diputar-putar. Kenapa? Karena ini kan tadi yang pas di ini ya. Ini testis, ini eh, epididymis, baru lanjut ke vas deferensnya. Ya, vas deferensnya ini kalau gitu yang diputer ya, dipuntir, diikat, jadi begini. Ya, gitulah diikat pokoknya. Ini nggak bisa diikat, ini nggak bisa diikat. Udah jelas vas deferens. Oke, kalau 2021 udah habis. Ada yang mau tanya? Di luar dari itu boleh, Bang? Apa tuh contohnya? Yang kehamilan anggur itu, Bang. Oke, kehamilan anggur kenapa? Kan kehamilan anggur itu ada yang total sama parsial, Bang. Ya, Nah, itu yang kurang ngerti, Bang. oke. Hmm, lihat ini aja deh. Hmm, Nah, ini ya. Jadi, kehamilan anggur itu judul besarnya adalah ini ya, kehamilan trophoblast. Nah, kehamilan trophoblast ini dia nanti terbagi dua sebenar-benarnya ya, untuk khusus yang mola hidatidosa. Kalau secara judul besarnya macam-macam, ada ini ya. Mola hidatidosa, mola invasif, koriokarsinoma, prostata bla bla bla. Cuman nggak usah pusing-pusing, kita ambil satu yang ini aja, mola hidatidosa. Mola hidatidosa ini nanti dibagi dua, komplit sama parsial. Apa bedanya? Kalau yang parsial, maka jaringan molanya ada, jaringan janinnya ada. Tapi kalau komplit cuma ada gelembung molanya aja. Nah, gelembung mola tuh gimana? Lihat gambar ini, ya. Jadi kalau misalnya tinggal bayangin aja, kalau pasiennya itu yang komplit mola hidatidosa, ya isinya anggur semua di sini ya. Ini anggur semua nih. Jadi keluar anggurnya. Tapi kalau yang parsial, maka ini enggak gambarnya. Ya bayangkan aja di sini ada bayinya. Tapi ada anggurnya juga, ya. Itulah yang membedakan antara yang parsial dengan yang komplit. Ada lagi yang mau ditanya selain perbedaan itu? Bang, jadi yang total itu ada janinnya. Yang parsial itu ada janinnya ya, Bang? Iya, yang parsial ada janinnya, sedangkan yang total nggak ada. Nah, ciri khas dari kehamilan mola itu adalah TFU-nya tidak sesuai dengan usia kehamilan. Jadi harusnya Jadi, nih, dia usia 8 minggu sampai 12 minggu gitu kan. Itu harusnya masih TFU-nya ya di antara simfisis pubis sampai pusar. Tapi pada pasien ini rupanya udah sampai ini di atas pusar. Kenapa? Karena pertumbuhan ini terlalu cepat ya dan nggak membentuk manusia, cuma ya belah-belah diri aja banyak-banyak gitu. Maka nanti kalau ada Tasya ketemu soal pasien usia kehamilan masih muda, 8 minggu, tapi TFU-nya 25 cm, kegedean, maka mengarahkan kita kepada mola.
tinggal kita cari ininya, ciri khas lainnya. Misalnya dijumpai mata ikan pada kemaluan atau pada celana dalam, maka tegaklah itu mola. Terus gimana bedain dia parsial sama komplit? USG. Kalau misalnya di USG cuma kayak gini ya, snowstorm appearance doang, maka ini yang komplit. Tapi ada ditemukan ini nanti apa tengkorak, ketemu ini ya toraks dan seterusnya, pokoknya bagian-bagian manusia, maka itu yang parsial. Oke, Itu janinnya bisa hidup, Bang? Enggak. itu abang belum tahu sejauh itu sih. Bisa apa enggak ya? Belum 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 pernah baca. Oke, Bang. Oke, Kasih, Bang. Enggak. enggak? Oke deh. Enggak, Kalau gitu Bang. kita tutup dulu untuk hari ini ya. Oke, Bang. Oke, baiklah. Semoga yang kita bahas hari ini tadi bisa bermanfaat dan membantu untuk ujian nanti ya. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, oke. Makasih ya Tasya. Thank you, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.